apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di video kali ini kita akan bahas drama The Heirs. Semoga kalian suka ya. Selamat menonton. Drama ini dimulai di Amerika. Kim Tan duduk di restoran menghadap ke pantai. Dia mengingat kembali mengapa dia bisa ada di sini. Saudara tirinya yaitu Kim Won menyuruh Kim Tan untuk bersenang-senang saja. Dia mengirim Kim Tan ke luar negeri untuk belajar di sana. Tetapi sebenarnya, Kim Won mengasingkan saudaranya tersebut demi warisan keluarga. Di Korea, Yongdo berada di toko sepeda motor. Saat itu, Eun-sang tiba mengantar pizza. Tetapi karyawan di sana berusaha menggoda dan mencoba mendapatkan nomor telepon Eun-sang. Eun-sang memiliki akal, kemudian menghubungi polisi dengan panggilan cepat untuk melaporkan pelecehan itu. Eun-sang pergi ke pekerjaan paruh waktu yang lain di kedai kopi. Di sana dia melihat Chanyeong datang membawakannya payung karena akan turun hujan. Eun-sang kemudian berkata bahwa kekasih Chanyeong akan marah jika dia tahu dia memberikan payungnya. Kekasih Chanyeong pun tiba. Dia meminta Eun-sang menjauh dari kekasihnya. Eun-sang menghela napas meminta Chanyeong pergi. Chanyeong tersenyum melihat Bona memintanya duduk. Bona memperingatkan Eun-sang agar tidak menggoda kekasihnya. Dan jelas saja Eun-sang sudah terbiasa dengannya dan mengabaikan Bona begitu saja. Eun-sang ke kamar, ibunya pun berjanji tidak akan membawa pulang sisa makanan lagi. Ibu Eun-sang kemudian memintanya untuk mengambil semua uang dari rekening ibunya besok, sebab Eun-se, saudara Eun-sang, akan menikah. Esther mengajak putrinya yaitu Rahel makan malam bersama calon suaminya Choi Don-wook yang merupakan ayah dari Yongdo. Orang tua mendiskusikan pengaturan pernikahan sementara keduanya yang saling mengenal memandang dengan mencemooh. Eun-sang tiba di bandara, bersiap untuk menemui saudaranya Eun-se yang tinggal di Amerika. Eun-sang berjalan di luar terminal dan melihat Rahel yang sedang menelpon dengan bahasa Koreanya yang menarik perhatian Eun-sang. Rahel mengeluh sebab tidak dapat menghubungi Kim Tan, dan Eun-sang tersenyum masam ketika mendengarnya. Rahel mengakhiri teleponnya, berjalan ke arah Eun-sang sebab telah menertawakannya. Eun-sang mengakui, namun tidak bermaksud menertawakan Rahel. Eun-sang tiba di alamat saudaranya. Dia bertemu dengan pria yang dia yakini itu adalah kekasih Eun-se. Namun pria itu dengan gesturnya mengungkapkan dia tidak berniat menikahi Eun-se. Dan Eun-se selama ini tidak kuliah di Amerika. Eun-sang pun berteriak menanyakan di mana keberadaan Eun-se. Eun-sang pergi ke restoran tempat Eun-se bekerja dan melihat Eun-se menerima tip dari pelanggan. Eun-sang dengan air mata sangat marah. Kim Tan yang ada di sana memperhatikan dan menatap. Eun-se melihat Eun-sang yang membuatnya terkejut. Dia bertanya mengapa dia ada di sini. Eun-sang bertanya mengapa Eun-se berbohong mengenai hidupnya di Amerika. Eun-se yang merupakan harapan Eun-sang membuat Eun-sang merasa sangat kecewa. Eun-se meminta maaf, kemudian membongkar isi koper Eun-sang hingga dia menemukan uang. Eun-se membawa kabur uang itu, meninggalkan Eun-sang menangis di sana. Eun-sang hendak merapikan koper pada saat teman Kim Tan yaitu John melihat sekantong bubuk putih yang merupakan kacang kedelai. Dia pikir itu adalah kokain. John mengambil bubuk itu, kemudian Eun-sang mengejarnya. John tersangkut di jaring voli dan keracunan bubuk kedelai. Kim Tan datang berbicara dengan bahasa Korea dan meminta orang-orang mencari bantuan. 셀폰 있죠? 911 불러요 빨리. 없어요 핸드폰. John dibawa ke rumah sakit. Di luar rumah sakit, Eun-sang kewalahan menjelaskan bubuk kedelai. Kim Tan datang berbohong kepada polisi bahwa Eun-sang adalah kekasihnya yang berkunjung. Akhirnya, polisi menyita paspor Eun-sang agar dia tidak meninggalkan negara tersebut sampai bubuk tersebut terbukti bukan narkoba. Kim Tan menurunkan Eun-sang di luar rumah gelap tempat Eun-se tinggal. Eun-sang mengetuk pintu tetapi tidak ada yang menjawab. Kim Tan menunggu dan bertanya apakah Eun-sang berencana menunggu di sini. Eun-sang yakin saudaranya kembali dan Kim Tan memutuskan pergi.
Ketika Eun-sang menunggu, beberapa pria datang, sehingga membuatnya takut dan akhirnya memutuskan pergi. Saat itulah, Kim Tan kembali menawarkannya tinggal di rumahnya. Tiba di rumah Kim Tan, Eun-sang kagum saat dia masuk ke mansion modern milik Kim Tan. Di Korea, di rumah keluarga Kim, ketua Kim berbicara dengan istri keduanya yaitu Jisuk. Dia bukan ibu kandung Kim Won. Ibu Kim Won sudah meninggal, yang merupakan istri pertama ketua Kim. Jisuk membesarkan Kim Won dan pergi saat ketua datang membawa kekasihnya yang baru, yaitu Kie, ibu Kim Tan, ke dalam rumah. Ketua Kim mengakui dia bersalah, sementara itu Jisuk menyesali situasinya sebab dia tidak bisa memberi ketua anak. Kie sedang menguping di luar ketika Kim Won datang. Kie mengatakan ibunya ada di dalam, dan Kim Won mengatakan dia tidak mempunyai ibu di keluarga ini. Kim Won memasuki ruangan dan Jisuk menyapanya sebab lama tidak bertemu. Meskipun membesarkan Kim Won selama 10 tahun, sebelum Kim Won pergi ke luar negeri untuk belajar, Kim Won begitu dingin padanya. Kie berbicara dengan Jisuk, kesal sebab pihak keluarga tunangan Kim Tan yaitu Rahel ingin bertemu Jisuk sebagai ibu Kim Tan. Eun-sang menghubungi ibunya yang bisu. Eun-sang berbohong bahwa saudara perempuannya baik-baik saja, terlihat sehat dan bahagia. Kim Tan yang mendengar percakapan itu merasa sedih untuk Eun-sang. Dia masuk usai dia mengakhiri panggilan dan memberikannya makanan. Kim Tan mengakui tadi dia menguping. Eun-sang memberikan dream catcher kepada Kim Tan, menjelaskan bahwa itu menangkap mimpi buruk. Ini cara Eun-sang berterima kasih kepada Kim Tan. Esok hari, Kim Tan dan Eun-sang mencari keberadaan Eun-so. Namun sampai di restoran, manajer menjelaskan Eun-so telah mengirim pesan pengunduran diri dan juga pesan untuk Eun-sang agar kembali ke Korea. Yongdo tiba di Zeus, hotel ayahnya, di mana Yongdo bekerja di dapur mencuci piring. Yongdo dihukum sebab sikapnya yang buruk. Keluarga Lee yang terdiri dari pengacara dan jaksa tiba di Hotel Zeus untuk makan. Putra bungsunya yaitu Hyosin merasa tertekan. Yongdo datang menyambut dan dipuji sebab menjadi pewaris hotel. Yongdo menuangkan air dan secara khusus mengisi gelas Hyosin hingga penuh. Yongdo menuju kamar hotel, kemudian Hyosin datang dan berlari menuju kamar mandi. Keduanya bertukar kata-kata tajam, bahwa mereka tahu mengenai satu sama lain. Di Amerika, Eun-sang telah berkemas dan membawa kopernya. Dia berhenti saat melihat Rahel masuk. Mereka saling mengenal dari bandara, dan kemudian Rahel segera memberitahu Eun-sang bahwa dia adalah tunangan Kim Tan. Rahel mengambil kunci rumah Kim Tan dari Eun-sang dan menendang kopernya. Rahel meminta Eun-sang membuka kopernya untuk memeriksa apakah ada barang Kim Tan yang hilang, sebab pemilik rumah sedang tidak ada di sini. Dia memerintahkan Eun-sang pergi sebelum Kim Tan pulang. Eun-sang menelan perlakuan yang merendahkan ini dan kemudian mengemasi kopernya lalu pergi. Kim Tan pulang dan mendapati Rahel di rumah, tapi tidak menemukan Eun-sang. Rahel mengatakan bahwa dia telah mengusir Eun-sang. Bel pintu berbunyi dan Kim Tan naik ke atas untuk melihat Eun-sang di luar. Eun-sang membutuhkan paspornya sehingga meminta kartu nama polisi mengingat paspornya ditahan. Rahel mengatakan dia telah membuangnya di tempat sampah. Eun-sang mencari-cari di tempat sampah. Kim Tan mengembalikan paspornya dan menjelaskan bahwa dia baru saja mendapatkannya kembali. Tiba-tiba mobil taksi berhenti dan keluar 2 pria kulit hitam dan seorang wanita. Para pria ini nampaknya sedang mencari teman Kim Tan yaitu John. Kim Tan meraih Eun-sang lalu kabur saat 2 pria tersebut marah melihatnya. Kim Tan menarik Eun-sang ke bioskop dan mereka duduk dalam kegelapan untuk mengatur nafas. Kim Tan meminta Eun-sang menonton film dan menutup matanya guna beristirahat. Namun Eun-sang tidak mengerti dialognya, sehingga Kim Tan terpaksa menerjemahkan. Setelah menonton film di bioskop,
Eun-sang dan Kim-tan kembali. Eun-sang melihat kopernya masih ada di luar. Eun-sang pun berjalan untuk mengambil. Namun Kim-tan mengambilnya, membawanya masuk ke dalam rumah, meletakkan di kamarnya. Kim-tan sengaja menahan Eun-sang karena dia masih ingin tetap bersamanya. Kim-tan lalu menerima panggilan dari sekretaris Yoon yang tidak lain adalah ayah Chan-young. Memberitahu dia bahwa ketua ingin Kim-tan menghadiri acara perusahaan di LA dan Kim-won juga akan ada di sana. Kim-tan bersiap untuk pergi dan membawa Eun-sang, mengingat dia harus mengamankannya dari Jae yang muncul di rumah Kim-tan tadi. Sampai di perkebunan, Kim-tan meminta Eun-sang tetap di luar dan mengawasi mobil. Kim-tan masuk ke dalam dan menghampiri Kim-won. Tetapi Kim-won tidak suka dengan kehadirannya. Kim-won membawa Kim-tan menjauh dari tamu yang hadir. Tapi Kim-tan merasa bahagia bisa bertemu dengan Kim-won. Hanya saja, Kim-won justru mengatakan kepada Kim-tan bahwa seharusnya dia tidak berada di sini. Kim-won berjalan pergi, dan Eun-sang rupanya melihat dengan sedih dari kejauhan. Eun-sang berjalan mendekat untuk menghibur Kim-tan. Saat mereka berjalan pulang, di tengah jalan, mobil yang dikendarai Kim-tan membelok tajam saat menghindari tumpukan batu di jalan. Mobil mati sehingga Kim-tan dan Eun-sang memutuskan untuk mencari bantuan. Namun saat mereka tiba di pom bensin, manajer mengatakan mereka tutup dan begitu juga pom bensin lainnya, sehingga Kim-tan dan Eun-sang memutuskan untuk menginap di motel. Saat mereka makan di luar, Kim-tan menjelaskan kepada Eun-sang bahwa orang yang dia lihat di perkebunan tadi merupakan orang yang paling dia sayangi yang merupakan saudaranya. Saat berada di kamar, Kim-tan diam-diam melihat Eun-sang yang sedang tidur. Dia menunjukkan senyum di wajahnya. Besoknya, Eun-sang dan Kim-tan tiba di rumah usai mobil mereka sudah diperbaiki. Namun tiba-tiba Chan-young muncul di sana menemui Eun-sang yang mengetahui Eun-sang sedang kesusahan. Chan-young memperhatikan kaos couple yang mereka pakai. Eun-sang mengatakan dia akan menjelaskan nanti. Di dalam rumah, Chan-young bersiap untuk membawa Eun-sang pergi. Eun-sang berterima kasih kepada Kim-tan dan Chan-young menatap Kim-tan bertanya apakah dia adalah Kim-tan. Kim-tan bertanya-tanya apakah dia menyiksa Chan-young di sekolah menengah. Chan-young mengatakan tidak. Usai itu, Chan-young membawa Eun-sang untuk pergi. Sampai di apartemen Chan-young, Eun-sang mengungkapkan bahwa dia tinggal dengan Kim-tan sebab dia tidak memiliki uang. Suatu ketika Rahel dan Kim-tan berjalan-jalan. Rahel ingin makan di tempat pancake favorit Kim-tan. Sampai di sana, mereka melihat Eun-sang dan Chan-young berada di restoran tersebut. Rahel menghampiri mereka mengingat dia juga mengenali Chan-young. Chan-young menjelaskan kepada Eun-sang bahwa dia satu kelas dengan Rahel namun mereka tidak dekat. Dan ini adalah pertama kalinya mereka berbicara. Rahel mengatakan bahwa Chan-young merupakan siswa beasiswa di sekolah mereka. Rahel mengungkapkan bahwa Bona adalah mantan kekasih Kim-tan. Ini membuat Chan-young tersinggung dan bertanya mengapa dia menyebut Bona yang tidak ada di sini. Kim-tan tidak tahan lagi menyeret Rahel untuk pergi. Kim-tan berbicara dengan Rahel. Kim-tan menyesali perbuatan Rahel mengira dia lebih dewasa darinya. Kim-tan meninggalkannya namun mengatakan padanya dia akan menjemputnya besok untuk menuju bandara. Besoknya saat di bandara, Eun-sang bersiap kembali ke Korea. Namun Eun-sang terkejut saat melihat Rahel memeluk Kim-tan. Eun-sang berhenti dan kemudian berbalik untuk pergi ketika Kim-tan melihatnya. Kim-tan mengejar Eun-sang dan meminta nomor teleponnya. Eun-sang berterima kasih untuk semuanya lagi dan mengingatkan Kim-tan untuk tidak meninggalkan tunangannya yang menunggu di sana. Dia kemudian pergi, melewati Rahel dan menaiki eskalator, meninggalkan Kim-tan berdiri di sana sambil memegangi handphone. Tiba di bandara Korea, Rahel keluar mendapati Yongdo menunggu untuk menjemputnya setelah diperintahkan ayahnya, lengkap dengan poster selamat datang yang menyindir. Eun-sang tiba di rumah namun dia terkejut bahwa rumah itu kosong. Dia mendengar dari ajumma tetangga bahwa ibunya sudah pindah ketika Eun-sang pergi. Eun-sang menghubungi ibunya, namun ibunya meminta untuk bermalam di sauna
dan datang ke rumah ketua Kim di pagi hari. Esok hari, Eun-sang tiba di rumah ketua Kim dan mengetahui bahwa Eun-se menghubungi ibunya untuk meminta maaf, namun dia tetap tidak mengembalikan uangnya. Ibu Eun-sang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki uang untuk membayar deposit apartemen sehingga mereka harus tinggal di rumah ketua Kim. Saat mereka masuk, mereka melihat Ki-e dan Ji-suk bertengkar. Ki-e meminta Ji-suk meninggalkan rumah sebelum suatu hari diusir dan dihapus dari list keluarga. Ji-suk kemudian menampar wajah Ki-e. Keduanya berhenti saat Kim-won ada di sana. Eun-sang menggoda ibunya bahwa ibunya bisa mendapati suami yang kaya dan mereka bisa segera pindah dari rumah ini. Eun-sang menangis dan memberitahu ibunya bahwa dia sangat menyesal. Dia berpikir untuk meninggalkannya dan tinggal di Amerika. Eun-sang bekerja keras dengan bekerja paruh waktu untuk mendapatkan cukup uang dan membayar kembali kepada Chan-young. Dia menghubunginya dan mengetahui Chan-young akan kembali ke Korea besok. Sementara itu, Kim Tan yang dilema memutuskan untuk kembali ke Korea. Dia menghubungi sekretaris Yoon dan membuat rencana. Kim Tan tiba di Korea masuk ke kantor Kim Won. Kim Tan mengungkapkan bahwa dia akan tinggal selamanya di sini dan memberitahunya bahwa dia tidak akan bersaing dengannya untuk mendapatkan warisan. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan Kim Won. Kim Tan tiba di rumah, Ki-e senang melihatnya. Ki-e bertanya apakah dia melihat Rahel di Amerika, namun Kim Tan menghindari menjawab. Ketika berada di kamar, Kim Tan mengeluarkan dreamcatcher dan kemudian menggantungnya di jendela. Hanya beberapa meter darinya, Eun-sang melihat boarding pass penerbangan dan mengambil gambar. Dia memposting secara online dan bertanya apakah ini semuanya hanya mimpi. Esok hari Eun-sang menuju minimarket. Saat Yongdo juga ada di sana. Eun-sang menghabiskan minumannya lalu memutuskan untuk pergi keluar. Dia pergi tidur di meja dan Yongdo mengambil semangkuk ramen lalu duduk di seberangnya. Saat itu dua anak kecil sedang bertengkar sehingga Yongdo meminta mereka untuk diam. Kedua anak ini pun menangis dan Eun-sang terbangun lalu memutuskan untuk pergi. Kim Tan bertemu ibu Eun-sang ketika dia menuju ke rumah dengan sebotol anggur. Ibu Eun-sang mengenakan kaos Eun-sang yang bertuliskan I Love California, dan Kim Tan menyadarinya. Kim Tan mengejar Eun-sang dan meminta nomor teleponnya. Eun-sang berterima kasih untuk semuanya lagi dan mengingatkan Kim Tan untuk tidak meninggalkan tunangannya yang menunggu di sana. Dia kemudian pergi, melewati Rahel dan menaiki eskalator, meninggalkan Kim Tan berdiri di sana sambil memegangi handphone. Tiba di bandara Korea, Rahel keluar mendapati Yongdo menunggu untuk menjemputnya setelah diperintahkan ayahnya, lengkap dengan poster selamat datang yang menyindir. Eun-sang tiba di rumah namun dia terkejut bahwa rumah itu kosong. Habis. Untuk part 1 sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye bye.